Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri yang saya takdimi, hadirin rahimakumullah. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang maha agung. Salawat berbingkai salam, marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam. Pelopor lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, izinkan saya Muhammad Jikri Arifin membawakan sebuah ceramah yang berjudul Peran Pemuda di Zaman Modern. Berbicara pemuda pasti identik dengan masa muda. Masa muda adalah masa yang paling kuat, masa yang paling tepat untuk selalu taat kepada Allah Sang Maha Pencipta. Hal ini seirama dengan pendapat salah seorang ulama tafsir Al-Quran, yakni Syekh Abu Al-Fida Ithmin bin Katsir. Dalam kitab tafsirnya mengatakan, Syab'an wa huwa quwwatun ba'dado, bahwasanya masa muda adalah masa yang paling penuh kekuatan setelah sebelumnya berada di masa kelemahan. Sehingga tidak heran proklamator kitab Bung Karno pernah berkata, berikanlah aku 10 pemuda, niscaya akan kita goncangkan dunia ini dengannya. Hadirin rahimakumullah, masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai pemuda dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata bisa menatap dengan tepat, tangan bisa mengangkat beban yang berat, kaki bisa berlari dengan cepat, wajah tampan atau cantik memikat. Maka mari wahai pemuda, gunakan nikmat ini untuk selalu taat kepada Allah yang maha hebat. Namun justru sangat menyedihkan, sangat memalukan, bahkan sangat memilukan, tidak sedikit pemuda zaman modern ini yang serba ada, serba punya, yang istilahnya HP-nya iPhone, laptopnya gambar Apple, tetapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan genggana dikarenakan terjerumus ke dalam jurang narkoba dan rayuan wanita penggoda. Hadirin rahimakumullah. Kemudian timbullah dalam hati kita pertanyaan, bagaimana seorang pemuda yang merupakan harapan bangsa juga harapan mertua agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal tersebut? Jawabannya, Abu Al-Kutub dalam kitab Surahayatu fil Islam memberikan solusi, yaitu dengan cara tarbiyatun fardiyah, bahwasanya kita sebagai pemuda harus senantiasa bersemangat mencari ilmu. Oleh karena itu, mari kita sebagai pemuda harus terus bersemangat mencari ilmu pengetahuan dengan didalami ilmu agama, agar kita bisa menjadi pemuda yang berilmu, pemuda yang beriman, dan juga pemuda yang bertakwa, yang nantinya mampu membuat bangsa dan negara kita ini berjaya dengan pemuda yang berakhlakul karimah. Sesuai dengan Quran Allah, firman Allah surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita sebagai pemuda harus terus bersemangat mencari ilmu. Semoga tentunya kita semua bisa menjadi pemuda yang berilmu, pemuda yang beriman, pemuda yang bertakwa, dan pemuda yang mempunyai akhlakul karimah. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.